Selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Baik, kita langsung saja ya. Teman-teman sudah berusaha untuk menyusun bab 2, di mana bab 2 itu merupakan landasan teori, kajian teori, dan juga beberapa landasan yang akan membantu teman-teman semua nanti menyelesaikan bab 4 ya. Jadi sembari berlatih, mari kita terus melanjutkan materi berikutnya karena ini sudah di pertemuan ke 14 masih sisa 2 pertemuan. Kita habiskan untuk menyelesaikan bab 3, 4, dan 5, yaitu bab akhir nanti, kesimpulan dan saran. Baik, kita langsung saja ya di bab 3. Nah, isi dari bab 3 itu meliputi waktu dan lokasi bagaimana Anda menyelesaikan karya tulis Anda. Ini adalah bab 3 yang lengkap untuk metopen dengan pendekatan turun ke lapangan ya, seperti kuantitatif, kualitatif, mixed method dan sebagainya. Tetapi untuk karya tulis Anda sifatnya lebih sederhana, lebih simpel. Jadi nanti ada beberapa item atau opsi yang di bab 3 metopen kita hilangkan ya. Yang pertama yang perlu ada di karya tulis ilmiah adalah waktu dan lokasi dari penulisan ya. Jadi di sini ketika ada tulisan atau kata penelitian Anda ganti dengan eh, penulisan karya gitu ya. Waktu dan lokasi penulisan karya ilmiah. Nah, waktu yang Anda selesaikan adalah rentang durasi dari awal membuat bab 1 hingga nanti menyelesaikan bab 5 gitu. Ingat, durasinya adalah ketika Anda bimbingan pertama dengan dosen pembimbing ya terkait judul sehingga nanti dihitung sampai pada akhirnya ACC untuk sidang ya. Apabila tidak tahu tepat tanggalnya, Anda bisa bilang saja, ditulis saja bulannya dan tahunnya. Oke, lokasi penulisan Anda bisa jelaskan lokasi ketika Anda menulis ada di Jogja, kotanya saja ya, kotanya saja. Tapi ketika nanti lokasi penelitian tentu saja disesuaikan dengan judul. Ketika dengan pembimbing nanti sepakatnya ada di kota lain untuk meneliti ya diikuti saja. Lalu untuk jenis dan pendekatan di sini, teman-teman, untuk yang karya tulis ilmiah, jelas sudah ditetapkan bersama satu kelas. Jenis penulisannya adalah deskriptif, ya. Pendekatannya itu dengan cara deskriptif yang deduktif, ya. Deskriptif, deduktif, di mana penyusunannya yaitu dengan cara menjabarkan hal secara umum, secara general dulu tentang kinerja karyawan berdampak pada perusahaan itu, perusahaan punya target apa sih selama ini setiap tahun ini ya, goal settingnya apa sih yang dicapai, visi misi perusahaan itu adalah hal general ya yang patut diketahui semua orang apapun nanti yang mau diulas, baik kinerja pelayanan, baik tentang arsip, baik tentang manajemen stres, tetapi endingnya adalah perusahaan itu punya tujuan. Nah, itu diceritakan secara umum. Artinya ketika sudah bercerita umum, nanti mengerucut. Tujuan ini bisa dicapai apabila pelayanan prima dilaksanakan maksimal, apabila kinerja karyawan itu tinggi dengan budaya perusahaan yang lebih adaptif. Nah, itu kan akhirnya memunculkan sesuatu yang lebih detail ya. Ketika ingin menulis detail, meneliti lebih detail, itu artinya Anda menyusun rangkaian pola pikir dalam penulisan bersifat deduktif dari yang umum, lalu Anda membahas ke detail-detail di dalamnya supaya perusahaan itu bisa mencapai target tujuan visi misinya perlu membedah beberapa variabel yang itu terjadi di setiap karyawannya sehingga itu merupakan hal yang khusus. Maka kita sebut sebagai deduktif untuk approachment dari penulisannya. Jenisnya kita tetapkan bersama-sama semester ini teman-teman melatih diri menulis secara deskriptif ya. Nanti mungkin di Metopen teman-teman bisa deskriptif kualitatif atau kuantitatif, silakan.
Ya, untuk di sini kita yang lebih simpel saja. Bu, yang simpel aja seperti ini. Gimana yang lebih sulit? Makanya yang simpel aja harus berusaha. Karena proses itu tidak mudah, tidak singkat. Segera berproses, segera mengetahui hal yang banyak di luar sana yang belum Anda ketahui untuk mempersingkat waktu berproses ya. Lalu objek dan subjek. Anda harus tahu ya, objek dan subjek dalam penulisan. Objek itu adalah lokasi, tempat ya, misal perusahaannya. Misalnya kan ini tidak turun ke lapangan, ya Anda sabarkan objeknya itu nanti adalah perusahaan jasa, yaitu perbankan, atau perusahaan industri startup, atau perusahaan jasa ekspedisi. Nah, nanti kalau di Metopen sebut nama PT-nya, PT apa, CV apa, kementerian mana, ya, Pemda eh, kota mana. Lalu subjek, ini adalah responden yang nanti kalau dalam Metopen kita berikan kuesionernya. Kita berikan lembar pertanyaan-pertanyaan atau yang kita wawancarai. Yang teman-teman sudah lakukan di administrasi bisnis project, itu Anda sudah melakukan wawancara, artinya Anda sudah menemui subjek penelitian. Dan objek itu adalah di mana tempat Anda mewawancarai orang-orang tersebut yang Anda tanya jawab ya. Nah, artinya objeknya adalah tempat, si kantor tersebut, subjeknya adalah si orang-orang yang Anda tanya-tanyain atau Anda interview. Berikutnya ada data, sumber data. Nanti jadi satu saja dalam satu sampai tiga kalimat dijelaskan. Sumber data menggunakan kajian literatur ilmiah seperti ya, seperti artikel jurnal internasional, artikel jurnal nasional, dan buku referensi nasional maupun internasional terserah. Anda ada yang buka buku bahasa Inggrisnya McGraw-Hill ya silakan. Anda mau pakai Indonesia silakan. Tapi itu harus tahu jenisnya bahwa itu pustaka nasional yang sifatnya adalah buku referensi. Anda juga harus tahu artikel ini masuk kategori mana. Artikel jurnal internasional apa nasional dijelaskan di situ ya. Intinya adalah ini merupakan kajian dari literatur ilmiah karena Anda tidak turun ke lapangan, Anda mengkaji literatur yang Anda dapatkan sehingga deskripsi di pembahasan itu benar-benar nanti harus menyinggung bab 2 yang sudah Anda buat ya. Ketika Anda gagal hunting beberapa bahan, nanti kesulitan sekali di bab 4. Biasanya kenapa lama? Karena proses di bab 1 2 tidak kuat fondasinya. Ya, kan kita sudah pernah jelaskan membangun sebuah karya ilmiah baik itu skripsi, TA dan sebagainya ya. Ada disertasi atau riset paper yang lain ya atau riset paper industri. Itu seperti membangun rumah, ada punya fondasi, kita harus tahu semennya yang kualitas bagus, batu batanya yang oke. Ya, kita harus tahu triknya, pencahayaannya hingga akhirnya adalah finishing menutup atap ya hingga memberikan interior warna cat dan sebagainya. Ketika proses awal membangun saja tidak kuat fondasinya, tidak bisa kita katakan atau kita nyatakan lulus atau layak dihuni rumah tersebut. Ya, nah kurang lebih seperti itu filosofi korelasi dalam membuat penulisan ilmiah jenis apapun. Seperti membangun rumah tidak bisa dalam waktu 1 bulan, setahun. Ada orang bangun rumah dalam waktu sebulan. Nggak akan mungkin dia bisa bertahan lama rumah itu. Minimal bangun rumah yang baik itu butuh waktu sekitar 1 tahun, 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun itu udah paling cepat sekali dengan skill yang luar biasa tukang-tukangnya yang kita tahu tentang bahan dan material yang kualitas baik dan uangnya juga ada kapasitas finansialnya ya. Makanya itu semua kita harus penuhi, kita harus punya kapasitas kemampuan menulis yang baik, kita harus tahu kualitas jurnal yang baik untuk menyusun, kita harus bisa menyusunnya skill kita sebagai tukang yang handal dalam membuat rumah. Jadi seperti itu prosesnya. Banyak syarat yang harus dipenuhi. Mulai dari sekarang ditata. Kemampuannya coba dibangun kembali. Dicicil saat ini. Benar-benar ini menjadi penentu cepat atau tidaknya Anda keluar dari prodi sebagai lulusan sarjana terapan. Oke.
Nah, ini sedikit motivasi. Kita lanjutkan tentang teknik pengumpulan data. Nah, di sini kita langsung saja seragamkan semua nanti ya. Kalian tulis penjelasannya. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara mengkaji secara ilmiah atau menjelaskan beberapa menjelaskan beberapa artikel-artikel ilmiah atau dengan cara menjabarkan ya, namanya juga deskriptif. Nanti Anda bisa googling ya, what is the meaning of descriptive? Itu nanti keluarkan, deskripsi adalah menjelaskan gitu ya. Nah, tetapi ini kan pengumpulan data. Artinya dari mana Anda mendapatkan jurnal-jurnal artikel ilmiah tersebut? Tekniknya bagaimana? Kalau dalam penelitian kita bilangnya ada metode triangulasi. Triangulasi itu yang Anda sudah lakukan tanpa Anda sadar ya di administrasi bisnis project team, di mana ketika Anda menyusun makalah, laporannya Anda tentu saja menuliskan hasil ya, menuliskan hasil observasi wawancara. Setelah itu Anda cross check dengan teorinya, lalu Anda berikan beberapa pendapat ya, atau Anda cocokkan dengan data yang sudah Anda temukan sehingga Anda bisa menulis hasil laporannya. Nah, artinya ada sebuah cross check dari komponen-komponen tersebut. Ya, ini disebut dengan teknik pengumpulan data. Jadi kalau untuk kali ini penulisan karya ilmiah kita buat singkat saja sehingga teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara pengumpulan artikel jurnal ilmiah melalui portal portal jurnal internasional dan nasional begitu ya. Lalu dikaji secara mendalam dan dibahas dengan teknik deskripsi. Gitu saja. Mungkin bisa dijelaskan yang cukup singkat. Lalu di sini ada saya berikan warna kuning. Untuk poin berikutnya ada absahan data, keabsahan data, analisis data, sistematika, dan juga kendala penelitian, atau bahkan kalau di panduan Anda, di prodi Anda, itu adalah eh, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan sebagainya. Ya. Untuk keabsahan data ini kalau menggunakan kuantitatif itu jelas nanti ada uji validitas, ada uji reliabilitas, multikulturalitas dan sebagainya. Tapi ini tidak penelitian, ini sifatnya adalah karya tulis populer, walaupun ada sedikit dasar ilmiahnya, jadi 4 poin ini tidak kita masukkan. Kita lanjut lagi ke bab 4 setelah menyelesaikan bab 3. Tugas teman-teman atau kita semua yang menulis karya ilmiah adalah membuat pembahasan. Ini adalah inti dari inti selain bab 1, tapi menurut kita dalam menulis penulisan karya ilmiah, semua itu adalah inti. Nggak mungkin ketika masuk ke rumah, mana yang paling penting dari bagian struktur rumah, semua penting. Kalau nggak ada landasan cakar ayam, genteng tidak bisa dipasang. Kalau tidak ada genteng, juga kita kepanasan, tidak ada jendela, kita tidak bisa bernafas. Jadi di sini semua penting ya. Sebenarnya semua punya peran tuh ya. Dan setiap peran itu selalu saling berhubungan. Bab 4 itu punya hubungan spesial dengan bab 2 dan juga bab 1 pastinya. Nah, otomatis itu juga harus dibuat secara mantap ya di bab 1 dan bab 2-nya. Makanya hati-hati ketika berproses, bertahap, itu tidak bisa langsung buru-buru minta ACC. Kalau memang dinilai ini rumah tidak bisa layak diprediksi untuk bisa jangka panjang, otomatis harus dirombak pedoman fondasinya, bab satunya. Ya, berbahaya. Yang paling berbahaya itu menurut beberapa penulisan atau pembangunan rumah justru yang di awal, di cakar ayamnya. Ya, kenapa paku besinya itu mahal yang bangun mall, bangun gedung besar itu ya. Karena itu yang paling utama sebetulnya ya, karena dia yang awal. Oke, makanya di situ paling lama nanti proses pembuatan TA dan kawan-kawan. Oke, kita lanjut lagi bab 4. Untuk bab 4 ini kita pakai contoh yang sama dari awal, yaitu judul karya ilmiah penciptaan budaya perusahaan yang baik supaya kinerja karyawan itu bisa lebih inovatif. Nah, isi dari bab 4 itu adalah pembahasan dan juga hasil. Biasanya pada bingung. Apa itu pembahasan, apa itu hasil, dikira adalah hal yang sama. Dikira adalah satu kesatuan memang, tetapi kita harus bedakan.
mana yang membahas, mana yang merupakan sebuah report, ya. Mana yang hasil, mana yang pembahasan. Gitu, teman-teman. Atau dibalik hasil dan pembahasan. Biasanya kami tergantung dari format ya. Ada yang hasil dulu, ada yang pembahasan dulu ya. Biasanya kalau di beberapa pedoman umum ini kurang lebih leb- ke hasil dulu ya teman-teman ya. Lebih ke hasil dulu baru pembahasan. Sebentar, saya editkan terlebih dahulu. Baik, kita lanjut. Mohon maaf ada kesalahan redaksi. Biasa kalau pagi hari banyak yang missing atau saya yang kurang teliti, ya dimaafkan. Jadi di sini yang benar hasil dan pembahasan, bukan pembahasan dan hasil ya. Mohon maaf. Nanti bisa Anda cek di pedoman penulisan karya tulis bahwa yang harus dijelaskan dalam bab 4 pertama kali adalah hasil dulu ya. Lalu kita bahas secara naratif, secara deskriptif, secara analisis ya. Kita lanjutkan. Bab 4 itu isinya adalah hasil dahulu yang kita jabarkan. Bagaimana menjelaskan hasil, teman-teman? Di sini kita ambil judul yang sama, contoh yang masih sama judulnya, yaitu menciptakan budaya perusahaan yang baik untuk kinerja karya yang lebih inovatif, ya. Nah, di sini kita harus ceritakan kembali, harus perhatikan lagi bahwa Anda punya dua variabel, yaitu variabel budaya perusahaan dan variabel kinerja. So, yang perlu Anda buat di paragraf 1 untuk bagian bab 4 hasil, Anda harus menceritakan ulang kembali tentang pentingnya kinerja untuk perusahaan. Dampaknya apa kalau kinerja tinggi? Apa dampaknya bila kinerja karyawan lebih inovatif? Apa manfaatnya bagi perusahaan? Apa kaitannya dengan tujuan perusahaan ya? Apakah visi misi tercapai atau seperti apa Anda harus jelaskan dan kenapa kaitannya visi misi itu bisa meningkat apabila kinerja meningkat dan bagaimana cara bisa meningkat itu adalah solusinya dengan budaya perusahaan. Itu harus diceritakan di bab 1 dan tidak boleh satu halaman satu paragraf ya, tidak boleh. Satu halaman itu biasanya 2 sampai 3 paragraf yang 4. Karena Anda harus tahu kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ada kalimat inti awal ya, kalimat pembuka, induk kalimat, dan anak kalimat penjelas. Sehingga Anda harus tahu cara menyusun paragraf yang baik itu ada induk kalimat dan anak kalimat. Kalau tidak bisa menyusun, coba Anda searching, googling, atau Anda cari di YouTube cara menyusun kalimat yang baik dan benar. Belajar menulis, belajar bagaimana merangkai logika kalimat. Itu yang paling berat kalau tidak dimulai dari sekarang. Yaitu basic sekali bahasa Indonesia. Di mana anak SMA kelas 3 ujiannya adalah membuat paragraf yang baik. Ya, jadi Anda bongkar kembali pengetahuan menyusun logika kalimat dan paragraf yang baik. Ya, ada induk kalimat, anak kalimat. Apa itu induk, apa itu anak? Anak kalimat itu penjelasnya. Induknya itu yang utama. Apabila Anda menceritakan terkait tentang pentingnya kinerja karyawan, itu punya dampak pada target perusahaan yang ingin dicapai titik. Itu induknya, berarti harus cerita anak-anaknya. Sehingga Anda harus bisa menjawab 5W1H di kalimat penjelas berikutnya. Mengapa kinerja itu dianggap punya peran penting? Apa saja penyebabnya? Mengapa bisa seperti itu? Harus terjawab di induk-induk kalimat berikutnya. Itu ya. Itu di paragraf awal hari hasil. Lalu berikutnya ada di paragraf 2 itu teman-teman harus menyinggung tentang landasan teori yang paling utama yang Anda pilih. Ya, landasan teori yang paling utama yang Anda pilih untuk Anda jadikan penguat narasi di bagian hasil. Bila Anda menemukan landasan teori bahwa kinerja inovatif itu punya dampak pada target pencapaian perusahaan,
itu menurut siapa, kenapa bisa begitu, itu harus disitasi, harus disinggung, harus diberikan sitasi Mendeley-nya, Anda harus jelaskan di situ ya. Anda harus masukkan ya. Ada kajian teori yang itu memperkuat argumen Anda di paragraf satunya. Di paragraf 2-nya Anda harus masukkan teori mana nih yang menurut Anda memperkuat argumen Anda bahwa kinerja karyawan itu sangat penting dan penciptaan budaya solusinya ya. Lalu di berikutnya paragraf berikutnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan Anda. Kita refresh kembali di beberapa pertemuan sebelumnya. Di sini saya berikan contoh 3 pertanyaan penelitian pertanyaan permasalahan. Kalau judul budaya perusahaan eh, terkait dengan kinerja itu yang Anda ingin bahas adalah bagaimana konsep budaya perusahaan yang baik, lalu apa saja hambatan menciptakan budaya perusahaan yang baik dan solusi mengatasi hambatan supaya budaya perusahaan itu terus adaptif. Nah, itu yang harus dijabarkan di hasilnya, ya. Anda harus jabarkan secara singkat di hasilnya supaya nanti kita berikan contoh-contoh empirik dan contoh industrinya di bagian pembahasan. Oke, berarti Anda di paragraf berikutnya bagian hasil, yaitu Anda harus bisa menjawab pertanyaan nomor 1 dari pertanyaan permasalahan. Konsep BP yang baik, konsep budaya perusahaan baik, itu adalah seperti apa? Ya, itu tunjukkan landasan teori yang kuat yang Anda sudah temukan, yang Anda jadikan fundamental untuk Anda eh, sertakan bukti-bukti bahwa judgement Anda nanti itu berdasarkan teori ahli, berdasarkan karya ilmiah yang sudah divalidasi oleh beberapa reviewer di artikel jurnal. Ya, jika ada 3 pertanyaan, maka ada 3 paragraf. Ya, jadi seperti itu. Jadi kurang lebih bagaimana konsep yang baik ya secara umum saja dijabarkan teori siapa yang mendukung jawaban ini. Lalu hambatan muncul untuk menciptakan budaya perusahaan yang baik itu paragraf berikutnya. Teori siapa nih yang bisa menjawab ini? Itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, berdasarkan konsep saja dulu, berdasarkan teori saja dulu yang Anda temukan. Karena jelas di bab 3 di sini dijelaskan pengumpulan data, jenis pendekatannya deskriptif. Jenisnya adalah menggunakan pengumpulan artikel ilmiah, pengkajian artikel ilmiah. Di mana tentu saja hasil-hasil dan pembahasan ya juga harus berdasarkan artikel ilmiah. Jadi kan penting yang namanya material dalam membangun rumah. Semennya mana? Ya, batu batanya yang baik yang mana? Saklarnya yang oke yang mana? Plumbingnya untuk keran air yang mana? Flush untuk WC yang bagus yang mana? Ditanyain dong bagaimana ini menciptakan ruang keluarga yang nyaman, kamar tidur yang homey gitu kan. Oh, ini pakai beddingnya harus yang tencel dan sebagainya. Bahan ini sutra. Jadi Anda harus kembali lagi material yang Anda bawakan, bahas di sini supaya nyaman, supaya budaya perusahaan baik, itu ada dasarnya. Ini loh teorinya. Mengatakan seperti ini, sedangkan teori yang begini, satunya di compare ya, ada 2 3 teori ahli nih yang mendukung jawaban-jawaban ini. Itu ya. Setiap pertanyaan ingat adalah dibuat dijelaskan dalam setiap paragraf ya. Disusun dalam setiap paragraf. Oke. Tapi isinya selain ada beberapa teori ahli, jangan lupa Anda simpulkan di setiap akhir dari paragraf, akhir kalimat ya. Jangan lupa berikan kesimpulan sehingga solusi mengatasi hambatan secara umum berdasarkan kajian teori itu kurang lebih secara konsep adalah seperti ini dan seperti itu secara umum. Jadi Anda tidak menulis ulang ya, tapi Anda mengekstraksi. Jadi disinilah hasil mengekstraksi. Jangan tulis ulang. Tulis ulang ngapain? Mau kan udah ditulis di atas. Ya, itu hasil. Lalu lanjut ke pembahasan. Pembahasan ini lebih deep lagi karena Anda harus mengeluarkan statement. Jadi yang di warna merah ini adalah pembeda bab hasil dan pembahasan. Kalau di bagian hasil, di sini harus ada teori ahli yang muncul untuk menjawab setiap pertanyaan permasalahan Anda. Dan harus dirangkai dengan kalimat Anda sendiri. Kalau untuk pembahasan ini
Biasanya tergantung kembali ke pertanyaannya ini. Kalau ada pertanyaannya tiga, nanti pembahasannya minimal 3 paragraf atau minimal 3 poin ini sudah harus terjawab di bagian pembahasan, tapi tidak boleh keluar dari hasil, ya. Jadi caranya adalah kita buat paragraf untuk menjawab pertanyaan bagaimana dia perusahaan yang baik. Jadi di sini Anda bisa tulis ulang ya dari bab hasil ini kan ada kesimpulan Anda di paling bawah sendiri di bagian kalimat penutupnya. Anda masukkan di bagian pembahasan. Pembuatan atau penciptaan budaya perusahaan yang adaptif dan baik itu meliputi beberapa hal. Intinya adalah harus dikomunikasikan kepada para pegawai dengan seksama dalam waktu yang kontinu, tidak bisa satu waktu saja, titik. Ya, lalu itu juga harus muncul lagi ahli siapa yang bilang seperti itu dari semua ahli yang Anda jabarkan untuk menjawab ini, pilih satu yang paling krusial, yang itu menurut Anda pelengkap. Itulah kenapa harus referensinya 5, 7, sampai 10 tahun terakhir. Karena biasanya yang paling baru itu adalah yang pelengkap, yang menyempurnakan, yang memodifikasi, yang mengkritisi. Kalau sampai menemukan yang lama toh, namanya ilmu sosial itu berkembang. Tidak seperti ilmu-ilmu yang kaku. Ilmu sosial bisnis itu adalah ilmu yang paling berkembang. Setiap dekade itu selalu berubah, ada saja hal baru yang bertambah. Jadi ilmu paling dinamis itu sosial dan bisnis. Pasti sudah banyak teori baru bermunculan. Nah, itulah kenapa kita meminta 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, 7 tahun terakhir. Tetapi boleh juga teori paling awal muncul, tetapi harus dikompar dengan yang paling akhir sebagai teori pemersatu semua teori lama, pemodifikasi atau pelengkap, atau bahkan dia yang mengkritisi teori lama yang mungkin tidak relevan, ini sudah lebih relevan, lebih lengkap. Ya, itulah kenapa harus terbaru. Karena apa yang terjadi di dinamika saat ini itu perlu ada beberapa ulasan dari para ahli untuk mengkonfirmasi supaya Anda punya wawasan terbaru kan. Kalau wawasannya lama, hasil penulisan Anda ya berbau berbau hal yang lama sudah lewat gitu, tidak up to date. Solusi yang Anda berikan, ulasan kajian Anda tidak up to date. Nah, itulah seninya mencari bahan-bahan berkualitas supaya lebih terkesan modern, lebih terkesan jangka panjang, dan lebih kuat lagi, lebih kokoh ya. Emang sulit karena ada triknya gitu ya. Oke, lalu nanti ketika sudah menjelaskan dengan teori ahli yang sudah Anda pilih dari bagian hasil ini, dipilih salah satu saja. Ya, kalau di bagian hasil mungkin dijabarkan 3 untuk menjawab satu pertanyaan permasalahan, tapi di bagian pembahasan cukup satu saja, itu sudah bisa untuk melatih diri menulis. Lalu ketika sudah menuliskan teori ahlinya, Anda harus punya judgement. Di sinilah yang paling penting. Penulis harus memberikan hasil buah pikirnya, hasil kerja otaknya masing-masing tentang statement atau pernyataan persepsi, pandangannya, perspektifnya, view of point Anda ya, POV Anda, point of view Anda tentang bagaimana 1, 2, 3 pertanyaan ini. Konsep yang baik menurut Anda gimana? Gitu. Anda ditantang menjawab di pembahasan di bagian bawah ya. Di kalimat bawah setelah Anda merangkai teori, setelah Anda merangkai kesimpulan teori, Anda bawakan teori kuatnya yang satu yang sebagai fundamental ya. Lalu Anda berikan contoh empiriknya gitu ya. Budaya perusahaan baik itu seperti yang terjadi di Google. Menurut teori ini, menurut Hesberg teori yang baik gini-gini dan seperti ini. Seperti contohnya di Google, di mana Google begini komunikasinya seperti ini, membuat nyaman dan sebagainya. Sehingga menurut saya, ya, sehingga ini sudah sesuai, sehingga ini cukup baik untuk bisa ditiru perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang startup industri yang berbasis telekomunikasi, atau menurut saya ini kurang pas, kurang setuju. Saat ini banyak contoh yang mengarahnya tidak ke sini, ke himaya. Itu merupakan akhir dari sebuah inti pembahasan. Anda harus punya statement. Kalau tidak sampai muncul, berarti diragukan ini Anda menulis karya ilmiah atau bukan. Gitu ya.
Kalau bahasa tulisnya tidak keluar kata saya atau aku, tetapi bisa dibuat dengan kalimat yang lain ya. Jadi sehingga berdasarkan contoh yang sudah dijabarkan, kami atau kami tidak pernah ya sebenarnya jarang jarang muncul kata subjek penulis. Biasanya kita bilang langsung sudah sesuai gitu ya berdasarkan contoh di atas yang terjadi saat ini banyak yang belum sesuai dengan teori yang ada. Jadi Anda bisa mengeluarkan penilaian setuju, tidak setuju, sesuai, tidak sesuai. Penilaian ini berdasarkan landasan teori. Apakah contoh yang sudah diberikan itu, misalnya Google itu sudah sesuai dengan teori? Apakah yang sudah dilakukan Gojek sudah sesuai dengan landasan teori yang Anda bawakan ya? Nah, seperti itu. Kalau sudah, misalnya Anda bilang, ini sudah sesuai dengan apa yang dijabarkan menurut teori ahli, atau sudah ideal, tetapi ada yang perlu diperbaiki, itu dikatakan di situ. Misalnya komunikasi yang baik mungkin tidak hanya melalui tatap muka semata dari rapat meeting tiap minggu, tetapi harus di-broadcast menggunakan sosial media internal misalnya. Nah, ini yang dimaksud dari perspektif Anda. Kalau ada 3 pertanyaan permasalahan berarti 3 paragraf gitu ya. Tapi bisa satu paragrafnya dalam menjawab satu pertanyaan mungkin terlalu panjang ya dibedahlah jadi 2 paragraf. Yang penting poin dari pertanyaan permasalahan itu ada pembahasannya ya. Inti dari pembahasan setiap paragraf menjawab pertanyaan permasalahan itu harus ada kesimpulan teori ahli yang Anda pilih, ada contoh empirik industri nama perusahaannya, boleh lebih dari satu. Saya sarankan sih lebih dari satu. Kalau di bab 1 dan bab 2 contohnya tuh satu. Tapi di pembahasan tuh bisa 3 sampai 5. Biasanya di Metopen seperti itu. Bawa contoh lagi, Mbak. Bawa contoh lagi yang Anda temukan. Tapi untuk karya ilmiah ini enak, tidak perlu turun ke lapangan. Contoh bisa Anda googling di artikel berita. Kalau turun di lapangan nggak boleh, gitu ya. Kalau satu perusahaan ya Anda harus mencari contoh tentang tindakan yang terjadi di sana. Dia kalau kearsipan cara mengarsip gimana gitu ya. Jadi lebih ke kegiatan inti yang dilakukan di satu perusahaan yang harus diberikan contoh. Kalau pelayanan primanya ya pelayanan yang bagaimana, jenis pelayanan apa saja gitu ya. Jadi tidak contoh yang dilakukan di perusahaan-perusahaan lain, melainkan contoh kegiatan di satu perusahaan. Perbedaannya itu nanti kalau lebih detail di satu perusahaan. Sedangkan ini sifatnya general, berarti contohnya bisa banyak perusahaan. Jadi di contoh di bab 1 itu kan hanya sekilas ya untuk karyawan kinerja yang baik hanya satu, Anda bisa bawakan lebih dari satu, gitu ya. Atau Anda bisa compare dengan yang buruk, itu Anda bisa berikan judgement ini buruk karena seperti ini, yang baik seperti ini, karena yang baik sudah memenuhi kriteria ahli, makanya ini perlu di catch up yang beberapa jenis yang masih belum bisa. Yang kurang lebih seperti itu pembahasan teman-teman. Nah, jadi itulah bab 4 memang susah-susah gampang karena ini merupakan keterampilan yang tidak bisa didapatkan dalam waktu 1 malam 1 bulan. Bahkan ada khusus trainingnya, coaching klinik writing itu harus intens. Kami semua juga melalui itu dan saat ini sedang melalui itu, tidak gampang menulis. Jadi yang perlu kita cermati adalah berlatih, tidak menyerah, kita terlihat jelek hasilnya, biarkan saja namanya proses. Yang penting terus direvisi, terus diperbaiki. Revisi proses penolakan adalah bagian dari hal yang wajar, yang umum, yang memang harus dilalui untuk bisa menjadi expert di tingkat selanjutnya. Baik, ini ada beberapa penyemangat buat teman-teman. Jadi, ke depannya Anda itu akan menjadi seseorang yang bagaimana bergantung dengan circle Anda, bergantung dengan 7 orang yang paling dekat dengan Anda saat ini. Kalau circle Anda sukanya cuma santai-santai rebahan, 7 tahun mungkin Anda ke depan ya hidupnya hanya rebahan, susah dapat duit. Tapi kalau sekarang Anda mulai concern dengan teman-teman yang saling memotivasi belajar, saling memotivasi meningkatkan kemampuan diri, keterampilan diri. Ayo ikut yuk ada seminar, yuk ayo ikut lomba, yuk ayo ikut kompetisi gitu ya. Memang perlu banyak circle, tidak hanya circle lebahan ya boleh, tapi ada circle yang kompetisi, ada circle yang bisa
jadi inspirasi. Perluas diri, perluas wawasan supaya skill Anda tidak stuck di satu tempat karena waktu itu berjalan, bergerak, dan dunia cepat berubah gitu ya. Jadi ingat baik-baik selalu punya target untuk meningkatkan keterampilan diri Anda. Manfaatkan lingkungan sekitar, manfaatkan kampus, manfaatkan fasilitas yang ada, ikuti semua hal yang positif. Selama itu buat Anda baik ke depan, lakukan saja. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya informasikan. Mungkin anda bisa mencicil berlatih untuk membuat bab 3 dulu gitu ya. Sembari bab 4 juga boleh. Jadi nanti saya berikan waktu kurang lebih 2 minggu bab 3 dan bab 4 gitu ya. Karena minggu depan kan sudah 15 ya, 15, 16. Jadi nanti setidaknya di 16 itu ini saya bukakan GC deadline-nya ya, Google Classroom deadline-nya sampai ke 16 itu adalah bab 3, 4, 5. Begitu, 3, 4, 5 ya. Jadi waktu Anda kurang lebih berapa nih? Hanya 2 minggu ya, 2 minggu gitu. Nanti kita lihat seperti apa progresnya, mana yang sudah bisa menyelesaikan, mana yang perlu direvisi, atau mana yang perlu diberikan masukan. Nah, kurang lebih supaya Anda mendapatkan sensasi bagaimana sih ketika Anda direvisi, ketika Anda dikritisi pembimbing, apa yang harus Anda lakukan, how to catch up eh, beberapa catatan untuk bisa memenuhi ekspektasi itu perlu ada triknya. Jadi kita berikan contoh nyata simulasi yang akan Anda alami ke depan. Jadi setidaknya dicoba terlebih dahulu mencicil membuat bab 3 dan bab 4. Kita bukakan untuk disubmit, silakan, tapi waktunya mungkin lebih panjang ya. Sampai di pertemuan ke-16 ya. Pertemuan 16 itu mengumpulkan 3, 4, 5 dan semuanya ya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Semangat terus. Selamat berakhir pekan. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.